Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Elvani Bukhari dengan nomor NIM 1872 250036 dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasila. Saya kemukakan dari kuliah akuntansi biaya dengan dosen pembimbingnya yaitu Ibu Merlintan Berliana, SSE AK DA MK. Nah, di sini ada contoh-contoh soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, akuntansi biaya menekankan informasi biaya per unit dan bukan total biaya. Jelaskan. Nomor 2, kita perlu memahami secara baik konsep konsep. Jelaskan mengapa demikian. Yang ketiga, diketahui produk selesai 2000 unit, produk hilang akhir proses 100 unit, produk dalam proses akhir 700, 100% BB dan 70% BK. Harga pokok per unit Rp15. Hitunglah harga pokok produk-produk yang ditransfer. Nah, yang keempat, di sini diminta hitunglah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Hitunglah biaya overhead pabrik, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Dan yang ketiga, hitunglah biaya primer dan biaya konversi. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, nomor 1, akuntansi biaya adalah proses pengumpulan atau pengklasifikasian dan penentuan biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang atau jasa. Dalam akuntansi biaya, penekanan informasi biaya per unit sangat penting untuk menghitung harga jual yang kompetitif dan mengoptimalkan laba perusahaan. Strategi penekanan biaya per unit. Untuk mencapai penekanan informasi biaya per unit, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi seperti yang pertama, peningkatan efisiensi produk dengan mengurangi pemborosan dan peningkatan produktivitas. Yang kedua, mengendalikan biaya bahan baku dengan mencari pemasok terbaik dan peminimalan limbah. Yang ketiga, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses produksi. Nah, pentingnya penekanan informasi biaya per unit. Penekanan informasi biaya per unit dalam akuntansi biaya memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efisiensi produk. Yang kedua, membantu dalam mengambil keputusan terkait harga jual dan strategi penetapan harga. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk menghitung laba per unit secara akurat. Metode perhitungan biaya per unit. Pada beberapa metode yang digunakan dalam penghitungan biaya per unit, antara lain yang pertama, metode biaya rata-rata, yang kedua, metode biaya spesifik, dan yang ketiga, metode biaya standar. Nah, setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan pemilihan metode yang tepat akan mempengaruhi akurasi informasi biaya per unit. Tantangan dalam penekanan biaya per unit. Meskipun penekanan informasi biaya per unit sangat penting, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti fluktuasi harga bahan baku yang sulit diprediksi. Yang kedua, perubahan dalam biaya tenaga kerja yang dapat mempengaruhi biaya per unit. Yang ketiga, perubahan dalam struktur produk yang memerlukan penyesuaian dalam penghitungan biaya per unit. Jadi, penekanan informasi biaya per unit dalam akuntansi biaya sangat penting dalam pengambilan keputusan harga jual dan optimal laba perusahaan dengan
menggunakan metode perhitungan yang tepat dan menerapkan strategi penekanan biaya per unit yang efektif, perusahaan dapat mencapai efisiensi produksi dan keunggulan kooperatif. Nomor 2, menurut hemat saya pribadi, di sini kita harus memahami biaya adalah pengorbanan sumber daya untuk mendapatkan suatu manfaat. Dalam konteks bisnis, biaya merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Memahami konsep biaya dengan baik sangat penting untuk mengelola keuangan perusahaan dengan efisien. Dari jenis-jenis biayanya, ada beberapa jenis biaya yang perlu dipahami, antara lain biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Lalu biaya variabel berubah sejalan dengan perubahan volume produksi, dan biaya semi variabel merupakan kombinasi dari keduanya. Lanjut, analisis biaya volume laba atau BVL digunakan untuk memahami hubungan antara volume produksi biaya dan laba. Dengan menggunakan BVL, manajer dapat mengidentifikasi titik impas atau break-even point, di mana pendapatan sama dengan biaya. Analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait harga jual, volume produksi, dan laba yang diinginkan. Lalu ada biaya produksi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah kerja yang terlibat dalam produksi. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja. Lanjut, pengendalian biaya merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola dan mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan. Beberapa strategi pengendalian biaya meliputi mengidentifikasi biaya yang tidak perlu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengadopsi teknologi yang efisien. Selanjutnya, analisis variasi digunakan untuk membandingkan perbedaan antara biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Variasi positif menunjukkan adanya selisih antara biaya aktual dan biaya standar yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Variasi negatif menunjukkan adanya selisih antara biaya aktual dan biaya standar yang lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada pemilihan metode biaya yang tepat. Sangat penting dalam menghitung biaya produk atau jasa. Beberapa metode biaya yang umum digunakan antara lain yaitu metode biaya langsung, metode biaya teralokasi, dan metode biaya standar. Pemilihan metode biaya yang tepat akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang akurat terkait harga jual dan laba. Di sini ada pengaruh biaya terhadap keputusan bisnis. Biaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan bisnis. Keputusan terkait harga jual atau volume produksi, investasi, dan outsourcing dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan pabrik. Memahami pengaruhnya biaya dalam pengambilan keputusan bisnis akan membantu perusahaan mencapai tujuan
keuangan yang diinginkan. Maka memahami konsep biaya merupakan hal yang penting dalam mengelola keuangan perusahaan. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis biaya, analisis biaya, volume dan laba, pengendalian biaya, dan penerapan konsep biaya dalam bisnis, perusahaan dapat mencapai efisiensi dan keuntungan yang optimal. Pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis biaya yang akurat akan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Jawaban dari soal nomor 3 di sini, total biaya produksi atau jumlah produksi yang selesai sebesar 2000 ditambah 100 ditambah 700 dikali 15 rupiah dibagi 2000 sama dengan 42.000 dibagi 2000, yaitu 21.000 rupiah. Jadi harga pokok produk yang ditransfer sebesar 21.000 rupiah. Lalu di sini ada jawaban dari pertanyaan nomor 4. Yang pertama, biaya pemakaian kertas rim 30 rim yaitu sebesar 20.000 rupiah sama dengan 600.000 rupiah. Benang jilid 100 per buku dikali 100 buah sama dengan 10.000. Tinta cetak sebesar 2 juta rupiah. Jilid karton per buku dikali 100 buah 200.000 rupiah. Penggunaan bahan penolong kertas warna 500 rupiah per bungkus. 500 dikali 100 sama dengan 50.000, ditambah yang tadi, jadi totalnya sebesar 2.820.000 rupiah. Maka harga biaya bahan baku tersebut sebesar 2.810.000 rupiah. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada gaji karyawan tipping sebesar 1.100.000 rupiah, gaji karyawan printing 5.000 per buku dikali 100 buku sama dengan 500.000 rupiah. Gaji karyawan blending 400 per buku dikali 100 buku sebesar 40.000 rupiah. Jadi totalnya sebesar 1.640.000 rupiah. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Gaji pengawas pabrik sebesar 600.000 rupiah, gaji karyawan editing sebesar 1.200.000 rupiah. Jadi totalnya sebesar 1.800.000 rupiah. Yang kedua, biaya overhead pabrik atau BOP, biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya produksi sama dengan 1.640.000 rupiah ditambah 1.800.000 rupiah ditambah 400.000 rupiah sama dengan 3.840.000 rupiah. Rumusnya taksiran BOP dibagi bahan baku yang terpakai dikali 100%, nominalnya 3.840.000 rupiah dibagi 2.810.000 rupiah dikali 100%. Taksiran BOP nya sebesar 14%, maka BOP nya adalah 14%. Lanjut, biaya produksi langsung. Biaya bahan baku sebesar 2.810.000 rupiah, biaya gaji keseluruhan 3.440.000 rupiah, dan biaya perlengkapan pabrik sebesar 400.000. Totalnya sebesar 6.650.000 rupiah. Maka biaya produksi langsung sebesar 6.650.000 rupiah. Lanjut, ada biaya produksi tidak langsung. Di sini ada biaya listrik sebesar 250.000 rupiah, biaya bahan bakar
kendaraan sebesar Rp150.000, totalnya yaitu sebesar Rp400.000, maka biaya produksi tidak langsung adalah sebesar Rp400.000. Yang ketiga, biaya primer. Rumusnya biaya produksi langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Nominalnya di sini sebesar Rp6.650.000 ditambah Rp1.640.000 sama dengan Rp8.290.000, maka biaya primernya sebesar Rp8.290.000. Yang kedua ada biaya konversi. Rumusnya yaitu biaya produksi tidak langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung. Nominalnya Rp400.000 ditambah Rp1.800.000, totalnya menjadi Rp2.200.000, maka biaya konversi tersebut sebesar Rp2.200.000. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.